Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Andrea Bella dengan nomor pokok mahasiswa A1A020096. Saya berasal dari kelas 1C, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, tugas mata kuliah Agama Islam dengan tema Pokok-pokok Ajaran Islam, dan dengan dosen Bapak Arsabani Misbahuddin, MPDI. Baiklah, sebelum masuk ke dalam penjelasan materi kali ini, saya akan memberitahukan dahulu bahwa dalam materi kali ini kita memiliki dua subtema, yaitu subtema tentang rukun iman, yang kedua tentang rukun Islam. Dan di dalam rukun iman, kita memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu indikator tentang pokok ajaran Islam tentang iman. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi keimanan dalam kehidupan. Dan di dalam rukun Islam kita memiliki 3 indikator, yaitu pertama tentang apa itu rukun Islam dan fungsinya dalam kehidupan. Yang kedua tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Yang ketiga, penjelasan tentang hubungan iman, ilmu, dan amal. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan materi. Materi yang pertama yaitu tentang rukun iman. Rukun dapat diartikan yaitu pilar atau tiang, sedangkan iman dapat diartikan yaitu kepercayaan. Berarti rukun iman ialah pilar yang dipercaya. Kepercayaan itu dapat diwujudkan atau diyakinkan dari dalam diri atau hati dengan mengakui secara lisan atau kata-kata dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman memiliki 6 pilar. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Percaya kepada ketetapan Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala mau diwujudkan dalam perilaku yang selalu menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Pilar yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti mempercayai bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat beserta tugasnya. Ada banyak malaikat beserta tugasnya, namun ada 10 malaikat yang harus kita wajib ketahui beserta tugasnya, yaitu malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyakan di alam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat terakhir yaitu malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kita sebagai umat muslim harus mempercayai dan berpedoman kepada Al-Quran untuk menjalani kehidupan sehari-hari, yang dimana kitab suci Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Setiap muslim juga harus meyakini Allah mengutuskan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Ada 25 Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Percaya pada Nabi dan Rasul dapat diwujudkan dengan meyakini dan meneladani setiap kisahnya. Kita sebagai umat muslim harus menaati dan meneladani setiap ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Umat Islam harus mempercayai bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Ada 2 kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil yang dapat terjadi seperti bencana alam atau kematian. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, berupa hancurnya semua alam dan dimulainya kehidupan di akhirat.
Mempercayai atau iman kepada akhir berarti mempercayai bahwa setiap amal buruk ataupun amal baik itu akan diperhitungkan di akhirat nanti. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Setiap orang Islam harus selalu berusaha dan berserah diri kepada Allah atas ketetapan dan takdir yang Allah berikan. 2. Ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Ada 10 ciri-ciri orang beriman dalam Quran, yaitu yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang beriman akan menjalani dan mentaati perintah-perintah Allah. Yang kedua, orang yang beriman akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah, maupun sholat fardu atau sholat wajib, walaupun banyak sekali gangguannya. Yang ketiga, orang yang beriman lebih suka mendengarkan dan membacakan Al-Quran. Yang keempat, orang yang beriman akan lebih suka berinfak karena mereka tahu berinfak adalah sebagian dari keimanan. Yang kelima, orang iman tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Mereka lebih suka untuk menjalankan atau melakukan hal-hal yang baik, berupa ibadah ataupun berorganisasi dalam hal-hal yang berkeagamaan. 6. Meneladani Rasulullah. Orang yang beriman akan selalu meneladani setiap perkataan maupun perbuatan Rasulullah. 7. Tawakal. Orang yang beriman akan lebih tawakal dan ikhlas atas ketetapan ataupun takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Yang ke-8, sabar. Orang yang beriman akan selalu sabar atas apapun yang diberikan Allah kepadanya, maupun hal yang baik ataupun buruk. 9. Orang yang beriman akan memiliki akhlak yang baik, karena orang yang beriman akan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah yang baik. Yang ke-10 yaitu selalu bersyukur. Orang yang beriman akan selalu bersyukur atas kehidupan yang Allah berikan kepadanya dan tidak akan mengeluh. 3. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Ada beberapa fungsi keimanan dalam kehidupan, antara lain yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup menjadi lebih tenang dan teratur. 3. Mendapatkan ridho dari Allah. 4. Termotivasi untuk memperbanyak amal untuk di akhirat. 5. Tidak mudah terjerumus dalam hal yang buruk atau maksiat. Submateri yang kedua yaitu rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang berfungsi sebagai patokan atau tanda seseorang memasuki Islam atau menjadi muslim. Yang kedua yaitu salat. Salat adalah ibadah sembahyang 5 waktu sehari yang berfungsi sebagai pedoman hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah memberikan atau mensedekahkan sedikit harta milik kita kepada fakir miskin atau orang membutuhkan, yang berfungsi untuk membersihkan harta yang telah kita miliki. Yang keempat yaitu berpuasa. Berpuasa berfungsi untuk memperbanyak amal kita, mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu naik haji bila mampu. Naik haji berarti beribadah ke Mekah. Naik haji berfungsi untuk menyempurnakan rukun Islam yang ada. 5. Hubungan ihsan dengan akhlak. Ihsan yaitu seorang manusia yang mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mencurahkan kebaikan melalui harta, ilmu, dudukan, dan apapun yang ia miliki. Sedangkan akhlak yaitu tabiat, perangai, akhlak, dan budi pekerti seseorang. Jadi, seseorang memiliki ihsan pasti memiliki akhlak yang baik, karena ihsan dan akhlak saling berhubungan, di mana seseorang memiliki sifat mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, dengan mencurahkan kebaikan melalui
harta, ilmu, dan apapun yang ia miliki. Yang keenam yaitu hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang berinteraksi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berinteraksi terhadap rukun iman yang keenam. Sedangkan ilmu dan amal berinteraksi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya. Itulah sedikit penjelasan tentang materi pokok-pokok ajaran Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.